Haleluya, shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, teman-temanku yang ada di channel yang kita cintai ini, channel Raja Nabasa. Mesti diputar lidahnya, Raja Nabasa. Terima kasih. Pada saat ini saya hadir bersama dengan teman-teman semua untuk menghadirkan satu kesaksian yang luar biasa. Nah, sebelum kita tampilkan, saya tetap selalu bermohon kepada teman-teman supaya teman-teman yang belum subscribe channel Raja Nabasa jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya buat channel kita supaya channel kita makin bisa berkembang dan kita semuanya bisa sama-sama bergandeng tangan untuk melayani Tuhan kita. Oke, sebentar lagi saya akan tampilkan seorang ibu yang sudah kita undang hadir di channel kita ini untuk menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus merubah hidupnya, bahkan bukan hanya dia saja, tetapi suami dan anak-anaknya dibawa percaya kepada Yesus. Nah, siapakah ibu nanti akan bersaksi kepada kita? Bersama saya akan tampilkan adalah Ibu Yuliani. Inilah Ibu Yuliani. Shalom, Ibu Yulianti. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Oke, Ibu Yulianti, ya kan benar ya Bu ya namanya ya. Ya betul Pak, betul. Nah kalau lihat face-nya Ibu Yulianti ini, asal beliau itu dari Bangka, ya, dari Bangka. Nah nanti untuk selanjutnya, kenapa sampai Ibu Yulianti bertemu dengan Tuhan Yesus bersama keluarganya, nanti Ibu Yulianti akan bercerita. Nah karena itu waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Yulianti atau yang sering kita panggil Ci. Ci Yulianti akan memaparkan secara detail kepada kita. Baik, saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu untuk bercerita kepada kita. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Yang mau perkenalkan, nama saya Yulianti, nama kecil saya itu Angyat, dan saya lahir di sebuah pulau kecil yaitu Pulau Bangka. Dan saya 8 bersaudara, saya anak yang ke-6. Di sini saya mau menceritakan perjalanan hidup saya sebelum saya mengenal Tuhan. Saya dari kecil mengikuti kepercayaan orang tua ya. Orang tua saya belum dalam Tuhan, yaitu mereka agamanya kepercayaan, masih sembahyang. Dan dari kecil saya diajari untuk sembahyang ya, diajari sembahyang dalam artian tapi cuma sembahyang aja. Saya nggak ngerti sembahyang itu untuk apa, saya nggak ngerti. Kebetulan di rumah saya itu ada tempat sembahyangan ya, ada meja sembahyangan gitu. Jadi kita dari kecil itu kalau sore mandi, setelah mandi sebelum makan itu diharuskan itu sembahyang dulu. Tetapi sembahyang itu nggak dikasih tahu untuk apa, kenapa, kita nggak tahu. Jadi ikut aja dari kecil itu sembahyang. Dan sampai saya dewasa, saya tetap masih ikuti sembahyang ya, belum mengenal Tuhan. Dan di rumah itu ada meja tempat sembahyangan dan ada sesajen itu, tapi nggak setiap hari ya. Kalau seperti Imlek kita itu harus menyiapkan kue dan seperti ayam.
pakai daging gitu ya, untuk sembayangan lah. Nah, jadi itu udah liturgi ya, udah tradisi ya, harus kita ini kan lakukan. Nah, dengan berjalannya waktu saya dewasa pun umur 12 tahun saya dibawa sama koko ke Jakarta. Di Jakarta pun saya juga masih malah nggak sembayang ya, nggak pernah sembayang ya waktu itu karena ikut koko di toko berdagang kita, jadi nggak pernah sembayangan. Cuma paling kalau setahun sekali itu ke rumah saudara ya, ke rumah om gitu ya, ke rumah om ya, karena om itu masih kepercayaan juga, paling sembayang orang tua ya kita ikut sembayang gitu aja. Nah, di dalam saya menjalankan rutinitas saya dengan sembayang itu, saya itu nggak ngerti apa-apa gitu. Sembayangan itu apa? Itu nggak ngerti. Nah, pernah memang kita diajak sama orang tua, ada momen-momen tertentu kita harus pergi ke kelenteng sembayang ya. Itu pun nggak ngerti, ikutin aja mama. Nah, ke kelenteng sembayang itu kenapa? Karena masih dalam kepercayaan itu, seperti misalnya ada show tertentu, itu ada sering sakit-sakitan. Contohnya seperti cici saya itu dulu itu suka sakit-sakitan gitu. Jadi harus ke kelenteng gitu, jadi seperti membayar apa ya, membayar sesuatu lah di kelenteng itu ya, untuk supaya cici saya itu tetap dilindungi, tetap sehat gitu ya. Jadi dijauhkan dari segala mara bahaya mungkin ya saat itu ya. Jadi ya itu, jadi ke kelenteng, jadi membayar sesuatu seperti bayar minyak, pakai minyak di botol atau apa gitu. Saya kurang ngerti jujur waktu itu, cuma ikut-ikutan aja, ikut mama. Nah, setelah itu saya merantau di Jakarta, usia 12 tahun ikut koko, itu pun berjalan dan belum juga mengenal Tuhan ya. Perjalanan saya itu ya seperti itu aja, malah nggak pernah sembayang, malah nggak pernah ini karena di Jakarta ya. Setelah saya di Jakarta itu bertahun-tahun, setelah itu saya pulang lagi ke Bangka dari koko itu usia 18 tahun, sekitar 18 tahun saya pulang lagi ke Bangka. Saya merantau lagi ke Palembang. Dan saya mendapatkan saya kerja di, masih saudara jauh ya, tapi masih saudara di Palembang itu, dan dia juga agamanya kepercayaan gitu loh. Nah, waktu di Palembang itu saya sering diajak gitu loh, karena saya tinggal di dalam ya, saya jaga toko, saya tinggal di dalam, jadi kalau nyonya saya itu ada ya seperti mama saya lah, mungkin membayar apa gitu, pergi ke kelenteng sembayang, ya saya diajak. Saya cuma ikut dan cuma saya tugasnya membawa garu, tapi saya nggak masuk sembayang, nyonya saya yang sembayang, saya cuma membawa garu ya. Saya ikut dan berjalan terus sampai pada akhirnya saya menikah di usia 22 tahun. Saya merantau ke Surabaya. Saya di Surabaya, saya ketemu jodoh di Surabaya tahun 98 ya. Waktu itu umur saya 20 tahunan, saya di Surabaya, diajak sama Cici di Surabaya. Nah, di situ saya ketemu jodoh di Surabaya, sekarang menjadi suami saya, orang Bangka juga, dan dia pun agamanya masih sama, kepercayaan ya, Konghucu. Jadi menikah secara Konghucu masih ini ya, jadi ikut suami ya maksudnya suami juga agama ya begitu, kepercayaan, nggak pernah sembayang, nggak pernah apa-apa. Jadi di dalam saya mengarungi rumah tangga saya dengan suami itu banyak terjadi keributan, apalagi saat saya mempunyai anak ya, melahirkan anak, punya anak, yang namanya mendidik anak itu kan agak gampang-gampang susah ya. Jadi saya mendidik anak itu memakai emosi, di saat saya berantem dengan suami, salah paham dengan suami, jadi yang menjadi sasaran itu anak saya, sering saya pukul
sering saya ya pokoknya hajar lah ibarat kasarnya ya. Saya pukul pakai sapu, kadang-kadang saya cubit, saya ini. Terus ada tetangga itu kadang-kadang kasihan mungkin lihat saya, dia bilang, kasihan lihat anak saya ya, dia bilang, jangan begitu katanya gitu, kasihan anakmu masih kecil. Tapi memang anak saya yang nomor satu itu dulu itu masih umur-umur setahun. Saya kebetulan eh, anak saya umur 1 tahun lebih, hampir iya 1 tahun lebih, saya udah mengandung anak yang kedua gitu loh. Terus anak saya yang pertama ini eh, suka nangis, cengeng gitu loh. Jadi saya itu sumpek gitu loh. Jadi saya pukul, kadang-kadang saya ikat dia pakai pakai itu ya, kain gendong itu dari kaki sampai hampir ke mulut gitu ya. Terus tetangga datang, terus tetangga bilang jangan, kamu nggak boleh gitu, kasihan anakmu kalau ketutup hidungnya mati nggak bisa bernapas. Terus saya jawab gini, udah nggak usah ikut-ikutan, ini anak-anak saya mengandung dia, saya melahirkan dia, biarin, mau saya bunuh, mau saya apain, udah nggak usah ikut-ikutan, saya bilang, saya usir ya tetangga saya yang datang itu, yang ini, ya berjalan waktu begitu sampai akhirnya anak saya lahir, yang kedua lahir juga begitu. Sifat saya itu egois, orangnya saya itu kasar, saya itu kayaknya nggak punya kasih lah, boleh dikatakan ya, jujur nggak ada kasih gitu. Jadi memang kalau karena belum di dalam Tuhan ya nggak ngerti apa sih artinya hidup itu, apa sih berumah tangga, mempunyai anak itu nggak ngerti. Jadi waktu itu saya hidup semaunya aku gitu, apa yang mau aku berbuat, bagi aku yang aku mau ya udah aku perbuat gitu loh. Dan pada saat itu saya percaya iblis itu kalau kita emosi menghadapi anak-anak, semakin kita marah, kadang-kadang anak kita marahin, kita bentak kan dia semakin nangis ya, dia semakin nangis, berontak-berontak. Nah saat itu kita rasanya itu beneran loh, kalau memang kita bawa pisau apa itu makanya bisa kita bunuh, bisa itu memang itu mungkin ada bisikan. Jadi semakin anak itu nangis itu emosi kita semakin melunjak ya. Jadi ya itu saya itu begitu, saya dulu itu kasar, egois, itu nggak punya kasih, dan di dalam kehidupan saya berumah tangga sampai saya mempunyai anak pun saya nggak pernah merasakan yang namanya damai, saya nggak pernah merasakan uh, sukacita, nggak ada saya merasakan, ya gitu-gitu aja gitu loh, ya menikah punya anak ya begitu, mendidik anak semaunya ya. Dan setelah itu saya bersyukurnya setelah saya anak saya belum dalam Tuhan sih, sorry. Setelah anak saya sudah masuk ke TK, TK kebetulan waktu itu saya sekolahkan di TK Karitas ya, ke sekolah Katolik, Karitas ya, Katolik di Surabaya saya sekolahkan. Dan ada pelajaran waktu itu, nol nol besar lah, nol besar itu udah ada pelajaran waktu itu tentang agama ya, diajarin mungkin agama. Dan dia pulang sekolah itu dia tanya, ma ini apa artinya, katanya gitu. Nah saya kan belum mengenal, saya kan belum tahu ya, belum mengenal kebenaran, belum tahu apa itu Tuhan, siapakah itu Tuhan, saya itu belum mengerti. Jadi saya bilang nggak tahu, saya bilang kayak gitu. Terus anak saya itu bilang gini, mama itu agamanya apa sih? Lah kebetulan kalau di KTP kita itu tulisannya Buddha ya, Buddha. Lah saya bilang, ya kalau KTP sih Buddha, saya bilang kayak gitu. Emang kenapa? Loh, kalau Buddha kan harusnya ke wihara, mama kan gak pernah ke wihara. Terus saya terdiam gitu, terdiam. Terus saya terdiam dan ya berjalannya waktu, setelah dia kelas 1 pun dia pergi ke sekolah minggu, diajak sama gurunya ikut sekolah minggu. Dan setelah itu pun saya masih biasa-biasa aja gitu loh, masih biasa-biasa aja, belum terpanggil ya di Katolik. Dia ikut di Katolik, ikut sekolah minggu, saya ajak, saya temenin, tapi belum ada panggilan ke situ ya, belum ini. Biasa-biasa aja, cuma nganter dan ini. Dan dengan
berjalannya waktu setelah saya menikah dan anak saya udah usia berapa ya, 5 tahun kalau nggak salah, 5 atau 6 tahun, 98 itu saya boleh mengenal Tuhan. Dan sebelum saya mengenal Tuhan itu pun ada momen di mana waktu itu saya punya teman akrab sekali, teman seperjuangan, kita sama-sama, suaminya juga kerja sama dengan suami saya di Bugasari, dan tinggalnya agak jauh dari rumah saya waktu itu, kita masih sama-sama ngontrak. Dan teman ini ada teman lagi orang Bangka juga gitu, itu dia seperti buka persekutuan, tapi bukan dari gereja ya, dari Buddha ya, dari Buddha. Jadi ada buka gitu, tempat persekutuan di rumahnya. Terus dia undang biksu-biksu dari luar, dari Hong Kong, dari mana saya nggak kenal. Jadi ada makan, ada ramah tamah, ada doa, ada apa. Kita diundang waktu itu, kita datang, kita ikutin, diajarin tata caranya, gimana doanya, untuk doa kalau doa makan itu gimana, doa apa gimana, cara tangannya gimana, kita diajarin. Tetapi jujur waktu itu tidak ada tergerak sama sekali gitu loh, tidak ada tergerak sama sekali. Jadi nggak ada sesuatu yang saya dapatkan di saat kita ikut itu pun. Ya udah gitu aja, makan-makan, setelah itu diajarin doa, makan-makan pulang. Dan pada saat itu pun dia tulisin di kertas itu, hafalin di rumah, suruh doa di rumah ya. Karena bukan kembali lagi, bukan panggilan dan bukan pilihan, bukan panggilan, kita abaikan gitu loh. Saya abaikan gitu loh. Jadi saya nggak ngikutin gitu. Berjalannya waktu, sebulan kemudian, saya nggak tahu kenapa teman baik saya ini datang ke rumah. Tiba-tiba dia bilang, saya dari gereja loh, katanya gitu. Loh, kok ke gereja? Iya, habis saya suka didatangin sama itu si Cimau itu, katanya gitu. Suka ngajak aku ke rumahnya, katanya gitu, ikut doa, katanya gitu. Aku nggak mau. Terus kebetulan saya punya tetangga itu pendeta gitu. Terus mereka ada persekutuan juga, mereka ngajak. Terus aku pergi ke gereja, katanya gitu. Kamu mau pergi nggak, katanya. Terus saya bilang, ngapain ke gereja, ngapain, saya bilang gitu. Dia bilang, enak loh gereja itu, kita nyanyi-nyanyi, katanya gitu. Kalau kita banyak masalah, kita banyak pergumulan, kita nyanyi-nyanyi di sana, katanya gitu. Katanya, pokoknya enak lah, kalau kamu mau ikut nanti minggu depan saya jemput, katanya gitu. Saya pikir, ya bolehlah, saya gitu. Ya bolehlah, saya bilang. Terus saya izin sama suami mengizinkan gitu. Suami mengizinkan dan saya pergilah ke gereja waktu itu ya. Luar biasa ya, ke gereja. Memang iya sih, datang ke gereja terus nyanyi, tepuk tangan, nggak ngerti apa-apa ya. Pada saat itu mengadakan perjamuan, kita juga ikut perjamuan, tapi nggak ngerti apa sih artinya perjamuan. Terus orang kasih kantong kolektor, masukin duit, ya kita kasihin, masukin duit, ya terang-terangan gitu. Ya nggak ngerti apa-apa ya, masih ini. Tapi satu hal yang saya rasakan itu kok enak ya gitu. Saya mau lagi gitu loh, minggu lagi. Terus teman saya minggu lagi pergi. Ya boleh pergi. Jadi pergi terus gitu loh. Setiap minggu itu kita pergi gitu. Kita pergi ibadah ya gitu. Dengan berjalannya waktu sebulan, kemudian pendetanya itu datang gitu, nawarin gitu. Ibu mau dibaptis gitu. Dan pada saat itu pun saya nggak mengerti ya apa sih baptis itu gitu. Tapi ya cuma pendetanya bilang, ibu ke gereja ini bukan paksaan kan, katanya. Enggak, atas kemauan sendiri kan. Iya, saya mau sendiri. Lah kalau ibu mau dibaptis, itu ibu mau enggak gitu. Ya mau pak gitu. Padahal nggak ngerti gitu apa artinya baptis, cuma dikasih tahu. Nah nanti bawa baju, salin, baptis, gitu aja gitu. Nah dibaptis lah saya tahun 98 bulan 11 98 saya dibaptis di gereja di Surabaya, di gereja GPPS ya, gereja Pantekosta Sawahan. Kita dibaptis di situ dan dengan berjalannya waktu itu pun ya
jujur saya masih hidup ya biasa-biasa aja, tidak belum mengalami perubahan ya waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu gitu, saya rindu gitu kok, pengen pengen lebih dalam lagi, terus diajak temen gitu. Ayo bukan seminggu sekali, ada hari biasa kalau nggak salah itu hari Selasa, kita ikut doa seperti komsel gitu. Jadi saya ikut. Nah disitulah saya mulai mulai ikut komsel itu ada 2 tahun saya itu dikasih kesempatan untuk saya takut jujur waktu itu dipanggil disuruh doa saya bilang nggak mau terus disuruh pimpin pujian saya bilang nggak mau saya nggak berani nggak mau tapi saya bersyukurnya saya punya seorang teman saudara seiman yaitu ya Bapak Latif namanya almarhum di Surabaya dia itu yang kasih memperingati saya waktu itu kita datang dijemput sama mobil ikut doa terus habis gitu dia bilang Bu Yuli ayo katanya gitu belajar melayani saya belum siap Pak saya masih takut saya gitu saya nggak tahu mau apa tapi ibu mau kan ya mau tapi saya takut gitu. Oh kalau mau gak apa-apa belajar kalau ibu mau. Doa pun gak apa-apa, dibawa tulisan, pakai tulisan gitu. Ibu jangan sia-siakan kesempatan katanya gitu. Kesempatan tuh nggak datang kedua kali kalau dikasih kesempatan sama gembala harus mau katanya gitu kalau nggak ibu nggak coba kan nggak bisa katanya gitu dicoba nggak apa-apa ibu tulis aja pakai tulisan gitu nggak apa-apa yang penting ibu ada kemauan ada kerinduan memang mau melayani katanya gitu terus saya pikir-pikir saya renungkan setelah saya pulang itu ya benar juga ya kalau saya nggak belajar kan nggak akan bisa gitu loh kalau mengikuti takut ya nggak akan bisa gitu akhirnya saya bilang minggunya setelah itu minggunya lagi saya datang ibadah saya bilang sama Bu Gembalanya ya Bu kalau memang saya disuruh belajar untuk ini melayani pujian saya mau Bu tapi saya nggak bisa loh Bu saya belajar ya nggak apa-apa kita ajarin katanya gitu ya awal mulanya disitulah saya belajar untuk melayani dan bertumbuh lewat situ saya menunggu saya merasakan ya gimana saya di dalam Tuhan itu ya ada damai ternyata itu ngerti artinya hidup itu mengerti kita hidup itu untuk apa tujuannya apa itu saya bisa mengerti dan saya banyak belajar terus diajak teman ada pelayanan ke lansia membagi-bagi nasi saya juga ikut gitu untuk ini saya pokoknya bersyukur sama Tuhan saya bisa diselamatkan Tuhan karena bukan saya yang milik Tuhan kata Alkitab kan bukan kita yang memilih Tuhan tetapi Tuhan yang memilih kita dan Tuhan yang sudah pilih kita ya kita harus benar-benar gitu loh jangan sia-siakan gitu ya kasih yang Tuhan berikan sekalipun ya memang kita memang untuk bersaksi ini pun saya memang rasanya masih gugup tapi saya diingatkan gitu loh ayo nggak apa-apa yang penting kita mau memuliakan nama Tuhan tidak mencuri kemuliaan Tuhan kita mau memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita selama kesempatan masih diberikan gitu dan saya terus melayani bertumbuh mengenal gitu artinya kehidupan kenapa kita mengiring Tuhan ikut Tuhan gitu dibaptis diselamatkan oleh Tuhan terus hidup itu kita nggak boleh egois kita harus punya kasih harus bisa mengasihi harus bisa mengampuni karena hukum yang terbesar itu adalah kasih yang terutama itu adalah kasih gitu loh jadi saya di situ saya bersyukur setelah saya di dalam Tuhan ini luar biasa ya sekalipun banyak ujian masalah tapi saya bersyukur di saat firman itu yang disampaikan oleh hambanya itu mengingatkan saya ditegur gitu loh seperti ada sentuhan gitu oh iya ya saya itu nggak boleh misalnya seperti dulu saya belum dalam Tuhan itu saya kalau berantem dengan suami bisa 3 hari nggak ngomongan loh sama suami saya
ya. Saya bisa, Bapak Ibu, saya bisa 3 hari kadang-kadang nggak ngomongan dengan suami saya rasanya benci, rasanya kayak kecewa banget gitu loh. Tapi setelah saya dalam Tuhan, ya, sekalipun saat-saat ini ada kadang-kadang kesel, ada ini, tapi nggak sampai saya itu benci, dendam, itu enggak gitu ya. Saya bersyukur itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan dengan berjalannya waktu saya mengikut Tuhan, mulai dari 98 saya mengenal Tuhan, saya berdoa dan berdoa karena anak saya masih di dalam Katolik ya. Ya, maaf, saya minta maaf di sini, saya tidak menjelek-jelekan agama apapun, siapapun, saya nggak menjelekkan, cuma jujur waktu anak saya di Katolik itu dia cuma ya ikut-ikutan gitu aja gitu loh, ikut-ikutan. Terus memang kalau di Katolik itu memang yang nggak diutamakan itu Injil ya, firman itu enggak. Jadi pakai doa Bapa Kami, bikin tanda salib, doa Maria, cuma itu aja gitu yang dihafalin ya. Jadi dia belum ini. Dan suami saya juga belum dalam Tuhan, dan saya bergumul, berdoa di saat saya kadang-kadang ke gereja itu pas ada baptisan gitu, saya itu menangis gitu loh. Saya bilang, Tuhan, saya rindu Tuhan, suatu saat saya akan melihat suami dan anak saya juga dibaptis. Saya cuma bilang kayak gitu. Dan pada akhirnya suatu saat, saya lupa itu tahun berapa itu, karena saya sudah belajar melayani di gereja ya. Kita itu di gereja itu kalau tutup tahun itu kita keluar gitu, tapi nggak setiap tahun. Pada saatnya waktu itu saya lupa tahunnya berapa, jadi kita keluar merayakan tutup tahun. Jadi malam tahun baru ceritanya. Jadi teman-teman saya itu ada juga banyak yang pasang-pasangan ya, bawa suami istri ya, ikut tutup tahun itu. Dan saya waktu itu sendiri, anak-anak nggak ikut, saya sendiri. Terus ada teman saya satu itu juga sendiri. Pada saat itulah saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, di saat doa tutup tahun itu jam 12 itu kan kita doa ya, pujian, doa. Setelah doa itu saling berpelukan, suami istri itu saling gandengan tangan, terus berpelukan, mendoakan ya. Ya karena mengharapkan memasuki tahun yang baru itu ya, ada harapan baru, ada ini ya. Di saat itu saya nangis pada saat itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta kalau boleh Tuhan, saya rindu suami saya juga di dalam Tuhan, biar kami boleh bersama-sama, biar saya boleh juga bersama-sama dengan suami, bergandengan tangan, berdoa, ya seperti teman-teman saya yang lain. Saya cuma itu aja, saya minta. Waktu itu kan gembalanya bilang, ayo siapa yang punya ini doa, ayo kita doa tutup tahun, minta sama Tuhan apa yang menjadi kerinduan kalian. Ya itu kerinduan saya cuma minta itu sama Tuhan. Dan setelah itu, setahun kemudian itu, yaitu doa saya dijawab oleh Tuhan. Suatu saat saya waktu itu kan di Surabaya, saya ibadah itu waktu itu hari Sabtu ya, hari Sabtu saya ikut yang hari Sabtu. Yang Selasa yang saya waktu bertumbuh di Selasa itu saya sudah nggak ikut lagi karena sudah buyar, ada masalah, sudah buyar. Jadi saya ikut yang Sabtu di tempat yang Sabtu yang baru ini. Di situ Sabtu jam 5 ya, ada doa jam 5. Jam 4, kira-kira jam 4 suami saya pulang kerja, setengah 4 dia pulang. Jam 4 gitu dia bilang, saya pengen ikut ke gereja katanya gitu. Waduh, itu adalah kado yang terbesar dalam hidup saya. Itu berkat yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan ya. Karena dia yang minta sendiri gitu loh. Dia yang minta sendiri. Padahal sebelum-sebelumnya ya, sorry saya ulang. Sebelum-sebelumnya itu kalau saya ke gereja itu dia mau nganter gitu loh. Saya ke gereja kalau ke pusat itu kan perjalanan jauh ya, setengah jam lebih gitu ya. Dia mau nganter gitu, kalau minggu dia nggak kerja dia mau nganter. Cuma saya bilang, ayo Pak ikut masuk. Enggak lah katanya, salam aja, dia bilang salam aja gitu. Dia nggak mau, dia ke rumah temannya, nanti saya selesai ibadah dia baru sama-sama pulang ya. Dia nggak mau ya. Pada saat itu dia bilang, saya mau ke gereja katanya gitu. Haleluya.
bersyukur sekali, bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Tapi iblis itu nggak tinggal diam ya. Setelah mau waktunya sudah mau jam 5 kurang seperempat, kita udah mau siap-siap, dia bilang, nggak jadilah, kepala saya itu sakit katanya gitu, minggu depan aja lah, dia bilang gitu. Tapi saya bersyukur karena saya sudah banyak belajar ya kebenaran, saya mengerti sedikit-sedikit tentang iman kepada Tuhan, tentang ikut Tuhan. Saya bilang gini, kalau kamu ada niat mau ke gereja, jangan ditunda-tunda. Takutnya nggak ada lagi minggu depan, saya gitu, nggak ada kesempatan, saya gitu. Ayo kalau mau sekarang, kalau kamu percaya, kamu pergi, pasti nanti sakit kepalamu sembuh. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya puji Tuhan dia mau ikut, ya mau ikut ke gereja, ya. Saya bersyukur sekali, luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini ada pergumulan, jangan pernah kita menyerah, pernah kita menyerah ya. Terus berharap pada Tuhan. Waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, doa kita kalau memang berkenan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Saya percaya itu, dan suami saya diselamatkan, juga anak-anak saya juga diselamatkan, dimenangkan di dalam Tuhan. Jadi sekarang saya dengan anak-anak sudah di dalam Tuhan. Kalau dulu itu belum kan, Kak saya waktu itu Kristen, saya udah Kristen, suami masih Buddha KTP-nya. Kalau kita ada kayak ada sensus atau apa dulu ya, ada datang RT-nya itu, saya pernah ditanya sama Pak RT, Bu, kok ibu di kakaknya anak-anak Katolik, ibu Kristen, bapak kok Buddha katanya, kok 3 keyakinan? Nggak apa-apa Pak, ya itulah indahnya, seperti burung Garuda, berbeda-beda kan tetap satu Pak, kita tinggal satu rumah, kita tinggal dalam Tuhan, ya itulah ya. Luar biasanya Tuhan, akhirnya kita bisa satu sekarang semuanya Kristen, suami saya, anak-anak saya sudah Kristen ya. Jadi di kakak udah satu keyakinan ya, udah satu keyakinan lah. Dan apalagi ya saya lupa. Sebelum saya bersyukurnya, oh ya, setelah kita dalam Tuhan, beberapa tahun saya di Surabaya, suami memasuki pensiun, masa pensiun, dan saya jual rumah di Surabaya, saya pulang ke Bangka, karena saya ada kerinduan di Bangka itu kan, sekarang ini aja sudah ada gereja. Kalau dulu zaman saya masih kecil lu nggak pernah menemukan gereja, karena nggak pernah ada gereja. Cuma satu-satunya gereja yang tertua saya masih HKBP, itu aja gerejanya. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu aja, belum ada gereja yang lain. Ya, jadi saya rindu gitu pulang ke Bangka, di sana saya bisa melayani di sana ya. Nah, akhirnya saya pulanglah ke Bangka. 5 tahun yang lalu saya pulang ke Bangka, dan di Bangka sempat tinggal 2 tahun, dan anak saya yang laki-laki ini tinggal di tinggal di Cengkareng. Nah, saya waktu di Bangka itu saya melayani saudara saya, sepupu saya yang belum dalam Tuhan, yang sama seperti saya dulu masih sembayangan, pas sakit itu saya bantu, saya tolong ya, karena dia matanya itu nggak kelihatan, buta, terus ditinggal sama suaminya, ibaratnya nggak sebatang kara sih, tinggal sama kokonya, tapi kokonya ini kayak orangnya ya namanya orang desa ya, jadi nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah apa gitu, nggak bisa naik motor gitu. Jadi pada saat itu dia tuh sakit, jadi saya bantu dia waktu itu, saya ajakin, sekalipun pertama itu dia nolak, karena dia memang nggak pernah keluar sama sekali, karena matanya udah nggak kelihatan. Memang waktu masih muda itu dia matanya sudah buram ya, tapi terakhir itu karena udah rusak matanya, dia sempat punya suaminya tempat mengobati dia, tapi dokter bilang udah nggak bisa lagi, karena sudah nggak berfungsi lagi. Matanya itu sudah nggak bisa lagi, sekalipun ganti mata pun nggak bisa gitu loh, diganti bola mata pun tetap nggak bisa gitu loh.
Nah setelah itu mungkin suaminya juga yang namanya laki ya, kepengen juga punya keturunan karena sepupu saya ini udah umur menikahnya, terus nggak punya keturunan. Jadi akhirnya ditinggal lah suaminya ini, ditinggal lah dia menikah lagi gitu. Jadi sepupu saya ditinggal gitu. Terus sakit ya mungkin pikiran ini, terus badannya kurus. Waktu saya ada di sana itu saya bilang, "Halo C, kenapa kok ini sakit?" "Iya, saya nggak bisa tidur," katanya gitu. "Jantung saya suka berdebar dan saya nggak bisa tidur," katanya gitu. Terus udah minum obat, sudah dipanggilin sama sama saudaranya, sama itu iparnya itu mantri ya di sana itu mantri ya, mantri yang panggil-panggil ke rumah gitu. Jadi dikasih obat tidur. Ya dia bilang, "Saya minum obat tidur, bisa tidur tapi cuma sebentar. Setelah itu kalau nggak minum obat tetap nggak bisa tidur." Nah, terus berlanjut terus suatu saat itu dia udah gimana ya, udah nyerah. Saya bilang gini, "C, ayo saya ajak berobat, ayo berobat." "Enggak, buat apa, saya mata udah nggak kelihatan," katanya gitu. "Saya lebih baik mati aja." "Oh jangan," saya bilang, "ya mati itu sudah ditentukan Tuhan, bukan kita yang minta mati. Jangan bunuh diri loh ya C," saya bilang kayak gitu. Saya godain kan, "Jangan minum racun loh C, jangan bunuh diri," saya bilang kayak gitu. "Cici bersyukur mata nggak kelihatan tapi kaki masih bisa berjalan," saya bilang. "Banyak di luar sana yang kakinya nggak bisa berjalan, matanya nggak bisa melihat." Dia bilang, "Ya kalau saya ngalami itu buat apa saya hidup, saya mendingan bunuh diri," dia bilang. Saya bilang, jangan, nggak boleh bunuh diri, masuk neraka loh ya," saya bilang itu. "Jangan," saya godain kayak gitu kan. Terus saya bilang, "Ayo saya ajak berobat." Ya tetap nggak mau, tapi pada akhirnya karena ya keadaan juga mungkin dia sudah nggak sanggup lagi, karena nggak bisa tidur terus kurus terus badannya. Saya bilang, "Ayo C, saya ajak, saya naik motor, saya bilang saya bonceng kamu pelan-pelan, pokoknya percayalah, kamu pegang aku, erat-erat aku, nggak ini, nanti aku ceritain ini loh jalannya, kita mau ke puskesmas, kita mau ke ini." Saya rayu dia. Puji Tuhan akhirnya dia mau, dan juga saya percaya sih bukan karena usaha saya doa juga biar Tuhan yang berkarya, Tuhan tolong gitu. Akhirnya dia mau dan saya bawa dia berobat, ternyata akhirnya ketemulah penyakitnya, ternyata dia ada tiroid ya. Dan puji Tuhan, singkat cerita dia berobat selama 3 bulan, saya temani dia berobat, akhirnya sekarang udah pulih, udah sehat, sekalipun harus minum obat. Tapi satu hal yang saya sayangkan, dia belum mau ke gereja ya, memang belum, nggak bisa dipaksa ya, dia belum mau. Waktu itu sih dia bilang, "Ayo Cik, kan Natalan ke gereja ya, ikut Natalan." "Ngapain, saya nggak kelihatan apa-apa." Nggak usah melihat, mendengar aja, kan bisa mendengar," saya bilang. "Nanti dengar ada pujian," saya bilang, "ada pujian. Siapa tahu ada sukacita," saya bilang, "kamu dapatkan dalam pujian," saya bilang, "nanti ada ini." Dia bilang, "Ya nanti saya coba tapi saya nggak janji." Nah di saat itulah saya ini kan belum terpenuhi ya untuk ngajak dia untuk ibadah, tapi saya percaya dengan doa saya doain setiap hari, saya doain. Kalau saya pulang saya selalu bilang, "Tuhan tuh baik C," bilang, "Ayo Tuhan tuh baik ya, jangan putus asa, terus berdoa, berharap sama Tuhan." Saya cuma itu yang bisa saya lakukan, dan saya akhirnya pindahlah ke Tangerang ini. Pindah pun karena anak ya, karena anak. Saya bilang, "Ya Tuhan, saya bisa melayani di sana. Anak saya setahun di sini, tinggal di Tangerang itu, tinggal di Cengkareng itu, dia nggak pernah ke gereja selama setahun itu." Saya selalu bilang, "Ayo ke gereja deh, ayo ke gereja deh." Alasannya, nggak ketemu gerejanya, nggak ada temennya. Ya kebetulan yang dia sama-sama kerja itu ya belum seiman ya, masih ini. Jadi waduh, saya pikir ini ya apa ya Tuhan, saya di Bangka saya bisa melayani, ya saya bisa melayani, saya bisa ini, tapi anak saya kok sepertinya terhilang jauh gitu, nggak pernah ibadah, mau jadi apa. Terus ngomongannya juga udah mulai ikut-ikutan, yang dia teman bekerjanya orang Palembang ya, jadi ngomongnya agak-agak agak ya secara daging lah omongannya, agak ini ya. Jadi saya pikir waduh nggak bisa ini Tuhan, saya berdoa waktu itu, "Tuhan ya apa ya Tuhan." Saya satu sisi saya memang sudah janji mau melayani di sana, tapi sisi lain anak saya membutuhkan saya. Jadi akhirnya ya udah saya tanya anak saya, "Ya udahlah kamu nggak usah di Tangerang, di Cengkareng ya, di Tangerang aja." Karena Tangerang ini saya waktu jual rumah di Surabaya itu
saya ada ngambil ruko dan akhirnya bukalah ruko di sini dan anak saya. Dan saya bersyukur sampai saat ini pun saya, anak-anak tetap di dalam Tuhan, tetap iman dalam Tuhan sekalipun memang benar ya belum melayani mereka, suami anak-anak itu belum melayani. Tapi ada waktunya Tuhan. Yang penting mereka sudah ikut ibadah, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah setia datang setiap minggu ya, karena memang iman itu nggak bisa dipaksakan, dia itu bertumbuh lewat pendengaran akan firman Tuhan dan Tuhan yang menjamah dia supaya dia itu bisa menemukan cara pribadi dengan Tuhan, mengalami pribadi dengan Tuhan ya memang dan menjadi pergumulan saya saat ini. Saya rindu juga anak-anak suami saya itu dipakai oleh Tuhan, mau melayani Tuhan ya, atas pilihannya mereka sendiri, atas panggilan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang berikan, mereka mau melayani ya. Bersyukur sama Tuhan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, biar apa yang menjadi apa yang saya saksikan boleh menjadi berkat. Mungkin ada saudara-saudara saya yang di Bangka sana, koko saya, adik saya, mungkin dia buka YouTube Raja Nabasa ini, dia akan mendengarkan kesaksian saya. Satu hal saya rindukan, karena bukan agama yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang di dalam Tuhan Yesus ya, Tuhan yang di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan ya, bukan agama yang menyelamatkan. Mereka memang masih nggak bisa dibuang itu, karena kita lahir dari orang tua yang sudah tradisi harus sembayangan, harus sembayang orang tua. Iya memang saya bilang, tapi kan itu nggak bawa keselamatan gitu ya. Yang membuat kita, karena kita hidup kan akhirnya ada kematian. Setelah kematian itu kita harus tahu kemana tujuannya. Mungkin saudara-saudaraku ada yang bisa ada yang mendengar, nanti ada yang buka YouTube ya, Raja Nabasa ini. Saya berharap ya mereka bisa membuka hatinya ya, bisa menerima Tuhan, dan biar Tuhan juga menjamah mereka, menyelamatkan hidup mereka seperti saya yang sudah dalam Tuhan. Mungkin itu aja Pak. Saya intinya. Iya, aduh, terima kasih banyak Bu. Kesaksiannya sungguh dahsyat, luar biasa. Ini teman-teman ya, tadi kita udah dengar ya Bu, sebentar ya Bu, saya matiin dulu mic-nya karena ada feedback. Nanti setelah nanti saya bicara, nanti lanjutkan ya Bu ya. Saya matiin sebentar mic-nya dulu. Ya. Oke, tadi kita udah dengar teman-teman kesaksiannya betapa dahsyat ya, luar biasa. Dulu nggak kenal Tuhan Yesus, nggak ada harapan, tapi ternyata Tuhan rubah kehidupannya. Setelah Tuhan rubah, kita tadi dengar ada 12 tahun didoakan, setia nunggu untuk suaminya. Ternyata setelah 12 tahun, aduh ternyata Tuhan ubah juga suaminya. 12 tahun loh. Nah ternyata coba kita mau tanya sedikit aja. Itu kesetiaannya berdoa sama Tuhan Yesus selama 12 tahun, didoakan, dirindukan. Ternyata ya tadi ya bertobat. Tentu ada pertanyaan, kenapa sampai begitu setianya Ibu Julianti berdoa buat suami, tekun berdoa sehingga selamat. Tentu ada yang istimewa sama Tuhan Yesus. Ya mungkin kita tanya itu istimewanya apa kok sampai udah terima Yesus, tinggalkan yang kepercayaan lama, ngikut suami, bahkan anak-anak, bahkan tadi dia berdoa harapannya kepada teman-teman yang ada di Bangka atau teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, yang yang sedang menonton Raja Nabasa ini, tentu ada sesuatu yang luar biasa pada diri Yesus sehingga begitu gigihnya ya Ibu Julianti untuk mereka percaya ya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita tanya kenapa sampai
Demikian Ibu Yulianti, ini mic-nya saya buka. Silakan tambahkan dikit lagi Bu. Ya, boleh. Kenapa? Karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah selamatkan, hidup saya diubah gitu loh. Saya dulunya siapa gitu loh, yang keras, yang ini kok diubah gitu ya, dijadikan ya sekalipun belum sempurna ya, tapi perlahan gitu. Saya dulu yang nggak punya kasih, ternyata punya kasih. Ternyata saya dulu yang nggak mengenal artinya hidup itu untuk apa, ternyata saya mengenal tentang kasih Tuhan yang menjadikan kita manusia itu. Ternyata Tuhan itu mau kita itu ya hidup itu ya bermakna di dunia ini gitu loh. Jadi nggak sia-sia hidup ya seperti dulu saya semau gue gitu, enggak gitu loh. Jadi saya juga rindu gitu loh, orang-orang yang sedekat-dekat saya juga bisa mengalami apa yang saya alami gitu loh, bukan saya aja. Karena Alkitab kan berkata ya keselamatan itu kan nggak ada di dalam siapapun selain di dalam Tuhan Yesus. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam Yesus. Jadi kerinduan saya juga saudara-saudara saya juga bisa diselamatkan ya, karena mengenal Tuhan itu luar biasa. Sekalipun ikut Tuhan itu bukan enak-enak gitu ya, ikut Tuhan itu berat, cukup berat karena sangkal diri. Karena sangkal diri harus pikul salib ya. Yang dulu mungkin ya kalau aku mau marah ya suka-suka aku gitu loh. Aku kalau mau ini ya suka-suka aku. Sekarang nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu loh. Ada aturan gitu loh, saat marah gitu, saat kita mau melakukan sesuatu yang jahat itu seperti ada teguran, seperti kita mau menghakimi, kita disakiti gitu, rasanya pengen sekali balas, tapi pembalasan itu bukan kita, bukan hak kita, ya haknya Tuhan. Pembalasan itu Tuhan yang balas, kita nggak perlu balas gitu loh. Jadi ya itu luar biasanya, ya itu bangganya. Jadi apa yang saya dapatkan itu saya ingin juga saudara-saudara saya mendapatkan itu gitu loh. Dan tadi saya kelewatan sedikit, saya bersyukurnya di saat saya 8 bersaudara itu dulu semuanya kan belum dalam Tuhan Pak ya, tapi puji Tuhan 8 bersaudara, 4 sudah di dalam Tuhan, yang Cece, aku, adik, ya 4 sudah dalam Tuhan, yang 4 belum, itu Pak, yang 4 belum. Tapi saya percaya ada waktunya Tuhan, ada saatnya Tuhan, mereka tuh dijamah. Yang penting kuncinya yaitu saya kalau pulang ke sana itu saya selalu mengasihi mereka gitu loh, mengasihi mereka, menolong mereka gitu, apa yang mereka butuhkan itu aja gitu loh. Karena bagi mereka di sana itu mendengar nama Yesus itu kayak gimana gitu ya. Kamu itu menyembah Tuhan yang mati katanya gitu, terus menyembah Tuhan orang barat katanya gitu kan, selalu ngomong kayak gitu mereka ini ya. Tapi nggak apa-apa, makanya pembahasan Tuhannya Tuhan saya terus, dan berdoanya mereka saya tetap mengasihi mereka, apa yang mereka butuhkan saya tetap bantu. Kalau saya pulang saya bantu mereka, saya ini mengasihi mereka, menyayangi mereka. Cuma itu aja tugas saya Pak. Itulah saya. Luar biasa bukan? Ternyata ngikut Tuhan Yesus itu mantap, dahsyat. Mantap. Udah komplit, tadinya saya mau tanya lagi, ternyata sebelum saya tanya sudah ada jawabannya. Terima kasih banyak nih kesempatan Ibu Yulianti sudah mau hadir di channel kami, channel Rajana Bahasa, dan mau bersaksi ya secara terbuka di publik ya. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, Ibu Yulianti mungkin tidak berdaya untuk bersaksi ke publik, tapi karena kasihnya kepada Yesus, apapun risikonya, dia nyatakan secara terbuka bahwa Yesus itu luar biasa, kasihnya luar biasa, dan dia sanggup mengubah hati yang batu menjadi sungguh-sungguh lembut di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Yulianti Ci, kita panggil Ci ya, karena sudah sempat. Kiranya kita doakan, kita juga bantu doa supaya saudara-saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, ya jangan sampai tidak ada waktu ya, tapi mumpung masih ada waktu, ayo ya, kita sudah dengar tadi kesaksiannya betapa dahsyat.
ngikut Yesus ada damai, sukacita, dan satu lagi ada kepastian hidup kita akan pasti diselamatkan. Amin. Ya, Ci, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Tuhan berkati C, suami, anak-anak, keluarga, apapun yang dikerjakan disertai Tuhan dan sehat selalu. Kita bisa juga melewati corona ini dengan baik. Tuhan berkati ya, Ci. Ya, sama-sama Pak. Sama. Makasih, Tuhan berkati. Baik teman-temanku yang di Rajana Bahasa Channel, terima kasih sudah mendengarkan kesaksian tadi yang dahsyat, yang luar biasa yang sudah dibawakan oleh Ibu Yulianti. Betapa dahsyat, karena itu jangan tegarkan hati, ikut Yesus sungguh luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, saya juga selalu ingin teman-teman yang jikalau teman-teman menonton acara kami, video kami, tulisan subscribe-nya masih warnanya merah, ya, mohon dibantu supaya tekan tulisan subscribe yang masih merah supaya hitam. Nah, dengan demikian teman-teman sudah ikut mensupport, mendukung, membantu acara ini. Terima kasih yang sudah like, kasih jempol. Terima kasih yang sudah share. Terima kasih yang sudah komen. Terima kasih. Dan kalau bisa mohon dikasih komen yang tulisannya yang jangan meragukan pihak YouTube ya. Kadang-kala komen-komen yang dianggap meragukan dianggap spam atau perkataan-perkataan yang kurang menghargai mohon tidak ditulis, karena itu sayang nanti akan masuk ke kolom spam, nanti otomatis akan dihapus. Baik, akhirnya saya Kasdin Marbun dari Rajana Bahasa Channel mohon pamit sampai ketemu lagi pada acara kita berikutnya. Shalom dan horas buat kita semua. Haleluya.